bisa disebut dengan kelebihan. Kelebihan dari green wash ini, kita menggunakan deterjen yang organik sehingga aman untuk lingkungan dan juga aman untuk kulit. Yang kedua, hemat air, energi, dan juga listrik. Karena mesin cuci ini sangat efisien dan juga cukup praktis. Dan juga kita punya citra usaha ramah lingkungan yang beda dari laundry biasanya. Poin kedua yang saya akan bahas yaitu weakness atau juga bisa disebut dengan kelemahan. Kelemahan dari green wash ini yaitu biaya operasional yang lebih tinggi, harga jasa yang sedikit lebih mahal, dan juga kita perlu edukasi ke konsumen agar lebih paham manfaatnya. Poin selanjutnya akan dibahas oleh Nabila. Jadi saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai mahasiswa. Ini poin ketiga. Poin ketiga ini ada opportunities. Yang dimana ini adalah bisa disebut dengan peluang besar yang diciptakan di ini karena meningkatnya gaya hidup yang terutama di kalangan anak muda dan juga masyarakat menengah ke atas. Lalu lanjut ke poin yang keempat, yakni tantangan atau bisa disebut dengan risk. Dari ini kita ada persaingan dengan laundry konvensional yang tentunya lebih murah, juga terbatasnya stok bahan ramah lingkungan kita. Jadi itu pembahasan analisis SWOT dan SWOT. Lalu lanjut next Pak. Nah, lanjut kita bahas masalah dan peluang sehingga terciptanya ide green wash ramah lingkungan kita. Nah, untuk masalahnya ini, masalah yang sering kita jumpai dalam laundry konvensional ini ada borosnya air dan listrik. Juga limbah dari laundry konvensional ini biasanya mencemari lingkungan. Lalu penggunaan plastik sekali pakai ini juga menambah sampah di sekitar kita. Dari masalah ini terciptalah peluang besar untuk kami. Nah, seperti meningkatnya gaya hidup eco-friendly, terutama di siswa, terus pekerja, juga keluarga yang peduli dengan lingkungan. Lalu kita juga bekerjasama dengan komunitas hijau, juga kampus-kampus yang peduli dengan alam, dengan lingkungan sekitar kita, juga sebagai alternatif premium untuk kita yang peduli dengan lingkungan. Jadi itu masalah dan peluang sehingga kami menciptakan ide green wash laundry ramah lingkungan kita. Jadi sekian dari saya. Lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Audi. Geter. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi atau produk yang pertama produk jasa. Pertama itu kami menyediakan laundry kiloan dan sabuan. Laundry kiloan ini dilakukan untuk pakaian sehari-hari dan laundry sabuan untuk pakaian yang berbahan khusus seperti jas dan kebaya. Ada juga dry clean, yaitu pencucian tanpa air. Ini dilakukan untuk pakaian berbahan khusus yang tidak bisa dicuci biasa. Selain pakaian, kami juga menyediakan cuci sepatu, tas, dan gorden agar pelanggan lebih praktis. Kami juga menggunakan setrika uap agar hasilnya lebih rapi dan maksimal. Selain itu, uap yang panas juga bisa mengumpulkan. Yang terakhir adalah antar jemput laundry. Kami melayani antar jemput laundry supaya pelanggan tidak repot-repot keluar rumah. Next. Yang kedua adalah keunggulan. Yang pertama, kami menggunakan deterjen organik, yaitu deterjen yang ramah lingkungan dan bebas dari iritasi. Jadi pelanggan tidak perlu khawatir terkena iritasi. Saatnya jam ketiga.
dimulai. It's time to begin the third lesson. Yang kedua, mesin cuci yang digunakan itu berteknologi efisien, jadi bisa menghemat listrik dan menghemat air dan listrik, dan juga mendukung agar perkembangan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kemasan ramah lingkungan. Kemasan yang kami gunakan adalah kemasan ramah lingkungan seperti kantong yang bisa didaur ulang agar bisa mengurangi sampah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ratna. Mutia. Baik, di sini saya akan membahas tentang peluang. Jadi kita bisa lihat peluang usaha laundry ramah lingkungan yang cukup besar. Hal ini karena tren gaya hidup ramah lingkungan yang semakin meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Ini grafik ini menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terus meningkat. Artinya banyak orang yang peduli dengan produk dan jasa yang eco-friendly. Nah, dari usaha ini, dari kondisi ini kita bisa memanfaatkan karena banyak kesempatan dan banyak kesempatan untuk berkembang, dan juga karena hal ini tuh sesuai dengan kebutuhan dan tren konsumen saat ini. Next, presentasi akan dilanjutkan oleh selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi di sini ada slide model bisnis greenwash. Jadi ada 4 alur. Yang pertama ada promosi, biaya, konsumen, dan pendapatan. Next slide. Nah, jadi yang pertama yaitu promosi. Jadi promosi ini bagaimana cara kita agar orang lain itu tahu kita menyediakan layanan greenwash. Jadi yang pertama yang bisa Mbak lihat ada teknologi. Jadi kita menyediakan toko secara fisik agar setiap orang lewat itu bisa datang kalau membutuhkan layanan kita. Yang kedua kita ada antar jemput pakaian. Jadi buat yang sibuk, yang nggak punya waktu bisa antar jemput pakaian. Jadi lebih praktis, cepat. Terus yang ketiga media sosial. Jadi ini tuh penting banget karena kita seperti membuat poster, terus kita upload di media sosial supaya seperti pelajar, mahasiswa, pekerja, menengah ke atas tahu kalau kita membuka layanan greenwash. Nah, kemudian yang kedua ada konsumen. Jadi siapa yang menggunakan layanan kita, yang menggunakan layanan kita? Yang pertama ada mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena terkadang itu mahasiswa seperti sibuk karena banyak tugas, banyak kerkom. Jadi mereka habis pulang kerkom, terus pulang ke kos, mereka capek, mereka nggak punya waktu buat cuci baju mereka sampai akhirnya numpuk. Nah, dari situlah ada peluang mereka menggunakan layanan kami. Terus yang kedua pekerja kantoran. Di sini pekerja kantoran juga biasanya sama-sama sibuk karena nggak punya waktu karena terlalu sibuk mikirin pekerjaan sampai akhirnya pekerjaan mereka menumpuk, dan dari situlah mereka memilih untuk menggunakan layanan greenwash kami karena layanan kami itu cepat, rapi, higienis. Kemudian yang ketiga keluarga menengah ke atas. Jadi keluarga menengah ke atas ini biasanya punya banyak cucian yang menumpuk, terus juga kadang cucian tas, gorden, terus juga sepatu.
sepatu. Jadi mereka menggunakan layanan greenwash ini karena higienis, bersih, cepat, terus juga berkualitas. Next. Nah, yang ketiga ada pendapatan. Jadi pendapatan ini seperti dari mana saja usaha kami mendapatkan penghasilan. Yang pertama laundry kiloan, ada cuci sepatu, tas, gorden, terus juga dry clean, habis itu layanan express dan juga membership. Next. Nah, yang terakhir yang keempat adalah biaya. Jadi biaya ini seperti apa saja hal-hal yang kita keluarkan untuk memulai usaha greenwash ini. Yang pertama ada setrika uap. Kita membeli setrika uap karena memang lebih efisien, terus juga higienis. Terus juga yang kedua ada deterjen organik. Kita pakai deterjen organik karena aman untuk kulit dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga kita mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawan. Terus yang terakhir ada sewa tempat. Jadi kita mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat sebagai tempat usaha greenwash. Sudah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan sama Mbak Putri. Silakan. Ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran dan operasional pemasaran. Untuk strategi pemasaran ada 3 langkah yang digunakan. Yang pertama yaitu menyebarkan brosur serta membagikan diskon. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu promosi yang ditargetkan oleh mahasiswa yang bertujuan dikarenakan untuk mempromosikan serta yang ditargetkan salah satu untuk mahasiswanya. Yang ketiga yaitu promosi yang menggunakan media sosial, karena biasanya seperti Instagram, TikTok, serta WhatsApp business. Media sosial ini sangat efektif digunakan untuk mempromosikan suatu hal serta menggunakan sebagai alat komunikasi dalam pelayanan. Yang kemudian dalam operasional prosedur yaitu pelayanan dibuka mulai pukul jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Ya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rantri. Oke, jadi di sini ada slide proyeksi keuangan usaha greenwash. Jadi yang pertama langsung aja ke modal awal usaha greenwash. Jadi modal awal usaha greenwash kami itu sebesar 100 juta rupiah, yang dimana 100 juta rupiah itu mencakup apa saja. Seperti yang bisa Mas lihat di layar, ada 5 hal-hal yang mencakup 100 juta rupiah itu, seperti mesin cuci hemat energi, kita membeli 3 unit, terus juga mesin pengering dan seterusnya. Kemudian yang kedua biaya operasional bulanan. Jadi setiap 1 bulan sekali kita mengeluarkan biaya operasional sebesar 11.500.000 rupiah yang mencakup listrik, air dan seterusnya. Terus di situ kita proyeksi pendapatan dan laba dari usaha kita mendapatkan pendapatan sekitar 25 pelanggan per hari yang membayar kurang lebih 20.000 rupiah. Kita mendapatkan omset bulanan sebesar 15 juta rupiah. Nah, setelah dikurangi dengan biaya operasional bulanan, kita mendapatkan laba bersih sekitar 3.500.000 rupiah. Seperti itu. Sudah, selanjutnya saya akan dijelasin sama Bu Alita.
memperkenalkan tim pengelola dari Greenwash ini. Bisa dilihat dari strukturnya di sini ada mulai dari CEO, marketing, manajer operasional sampai adminnya. Jadi yang pertama yaitu ada yang memimpin seluruh divisi dari Greenwash ini, yaitu ada Izalia Karina sebagai CEO kita yang bertanggung jawab untuk mengarahkan ataupun mengkoordinasi jalannya Greenwash ini. Terus selanjutnya ada Mutiara Vina Juliantia sebagai bagian dari marketing yang bertugas untuk memperkenalkan Greenwash Laundry ini kepada masyarakat melalui berbagai macam media promosi, mulai dari media sosial ataupun terjun ke lapangan kayak sebar brosur dan lain-lain. Terus ada bagian keuangan yang dikelola oleh Putri Melati Syutina untuk mengelola segala uang kas sehat kita dan juga mengelola segala pemasukan dan pengeluaran Greenwash agar selalu tercatat. Terus selanjutnya ada manajer operasional yaitu saya Nafalita Tridiastri dan juga rekan saya Nabila Humayra Asia yang bertugas untuk mengatur jalannya Greenwash ini sehari-hari agar tetap berjalan efektif dan juga efisien. Terus yang terakhir ada Ratri Chandra Agustin sebagai staf admin yang menangani segala data, catatan ataupun seluruh tugas administratif dari Greenwash ini. Dengan tim yang solid ini kami kami yakin kalau Greenwash ini bisa berkembang dengan baik, profesional dan juga berkelanjutan. Next, sini ada kesimpulan dan juga harapannya. Oke, kesimpulannya dari keseluruhannya yaitu Greenwash ini hadir nggak cuma sebagai jasa laundry biasa aja, tetapi juga sebagai solusi modern untuk menjawab dua kebutuhan utama masyarakat pada saat ini, yaitu kepraktisan dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Dengan menggunakan deterjen yang organik, terus juga mesin cuci yang hemat energi, terus packaging yang ramah lingkungan, Greenwash ini menjadi solusi untuk masyarakat memilih laundry yang lebih bisa berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Terus harapannya semoga Greenwash ini bisa terus berkembang untuk kedepannya dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk berbagai masyarakat dan menjadi contoh nyata untuk masyarakat bahwa bisa bisnis itu berkembang seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Next. Untuk mewujudkan visi misi tersebut kita nggak bisa, tim pengelola itu nggak bisa berjalan sendiri. Jadi kami mengajak konsumen untuk memilih laundry yang lebih hemat ramah lingkungan. Terus mengajak berbagai komunitas ataupun organisasi untuk bekerja sama dalam bidang edukasi ataupun promosi di media sosial dan juga mitra dan berbagai mitra untuk selalu mendukung Greenwash ini agar semakin bisa bermanfaat dan berkembang luas. Gitu. Nah, sudah. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami punya yel-yel spesial untuk usaha Greenwash ini. Oke, 1, 2, 3. Greenwash, first time, eco.